Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Islam Indonesia, kelas Islam Rahmatan lil Alamin kelas F, yang akan memaparkan hasil dari webinar kami perihal pendidikan Islami untuk mencegah public display of affection dengan nama kelompok sebagai berikut. Lutfi Aditya Yudhistira saya sendiri, ada teman-teman saya Desifa Khairunisa, Ika Rahmanita, Nirvana Nurul Ramadhani, Zihan Fadila Syifa. Latar belakang kegiatan. Di era disrupsi ini, banyak kaula muda yang menggunakan media sosial untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Salah satunya adalah dengan memposting public display of affection. Public display of affection yang selanjutnya kita singkat dengan PDA merupakan tingkah laku memamerkan kemesraan dengan pasangan, termasuk aktivitas fisik, di hadapan orang lain. Contoh perilaku PDA diantaranya berpelukan, berciuman, bersentuhan, bersandar satu sama lain, bergandengan tangan, mengambil gambar mesra di tempat umum, memperlihatkan jejak rekam percakapan mesra. Perilaku PDA ini menuai berbagai macam reaksi dari orang yang melihatnya. Ada yang merasa tidak nyaman, jijik, bahkan berkurangnya perasaan suka terhadap perilaku PDA. Perilaku PDA ini dapat menimbulkan dampak yang tidak baik, misalnya dapat tersebarnya informasi pribadi yang dapat disalahgunakan, dan perilaku PDA yang bisa dijadikan standar ideal bagaimana seharusnya berperilaku. PDA juga tidak mencerminkan kepribadian Muslim. Kita diperintahkan untuk menjaga pandangan dan menjaga aurat kita. Selain itu, PDA juga bisa memicu penyakit ain yang bisa membawa dampak buruk bagi kesejahteraan hidup. PDA sebagai problematika umat dan data statistiknya. Contoh kasus PDA di Indonesia sebagai berikut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fakwera dan Gao pada 2005, didapatkan data mengenai PDA oleh remaja di Amerika Serikat. Jadi dari berbagai macam perilaku PDA, perilaku berciuman mendapatkan persentase paling besar yaitu sebesar 91,56%, sedangkan perilaku melakukan hubungan seksual mendapatkan persentase paling rendah yaitu sebesar 42,4%. Setelah kami melakukan kajian literatur, kami menemukan berbagai macam alternatif solusi. Yang pertama yaitu pendidikan Islami. Jadi dalam sebuah keluarga itu perlu untuk menanamkan nilai-nilai mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Yang mana nilai-nilai tersebut itu dilandaskan oleh nilai menjaga kehormatan dan nilai religius. Sehingga nilai-nilai tersebut akan menumbuhkan dalam diri anak itu rasa tanggung jawab untuk menjaga kehormatan keluarganya, dan anak pun akan berpikir kembali untuk melakukan PDA. Jadi anak itu akan menimbang terlebih dahulu atau berpikir terlebih dahulu sebelum mereka itu bertindak. Kemudian yang kedua yaitu eksistensi diri. Jadi anak itu diarahkan untuk melakukan aktivitas yang positif untuk menunjukkan eksistensi dirinya seperti dengan prestasi akademik maupun non-akademik. Jadi hal tersebut dapat membuat kita anak atau remaja itu tetap eksis di sosial media. Jadi mereka itu bisa tetap eksis, tetap mendapatkan eksistensi diri tanpa melakukan PDA. Kemudian yang ketiga yaitu peran orang tua. Jadi orang tua itu melakukan pengawasan dan memberikan literasi media sehingga orang tua dapat mengontrol dan menjaga anaknya dari pergaulan bebas, karena PDA ini sangatlah tidak sesuai dengan kebudayaan timur yang dianut oleh Indonesia. Setelah kami berdiskusi lebih lanjut, kami memutuskan pendidikan Islami sebagai fokus alternatif solusi. Jadi nilai-nilai keluarga dan religiusitas yang ditanamkan oleh orang tua ternyata mempengaruhi remaja apakah ia melakukan PDA atau tidak. Jadi religiusitas itu akan mempengaruhi bagaimana seseorang itu menunjukkan kasih sayangnya terhadap pasangan atau orang lain. Jadi remaja yang memegang teguh nilai religius, maka mereka akan berusaha menunda
menjalin hubungan dengan seseorang hingga sampai pada waktunya agama memperbolehkan mereka. Jadi ekspresi kasih sayang tidak dapat diumbar di ranah publik. Jadi dalam diri remaja itu tumbuh rasa malu mencoreng harga diri, keluarga, dan agamanya. Hal ini sejalan dengan temuan oleh Vaquera dan Cao pada 2005 bahwa berdasarkan pertimbangan moral, remaja yang religius akan menunda kencan dan aktivitas seksual, serta mengelola ekspresi kasih sayang kepada orang yang dicintainya. Jadi metode dalam pendidikan Islami yang pertama yaitu membentuk moral, yang kedua tetap memegang teguh nilai religiusitas dan menanamkan nilai-nilai keluarga dan religiusitas oleh orang tua. Jadi metode tersebut akan menimbulkan efek yang pertama, menumbuhkan rasa malu tercoreng harga diri, keluarga, dan agamanya. Dan juga remaja akan menunda kencan atau aktivitas seksual sampai agama memperbolehkan. Jadi hal-hal tersebut dapat meningkatkan pengelolaan ekspresi kasih sayang dan membantu mencegah anak melakukan tindakan PDA. Penerapan metode dalam kegiatan. Kami memiliki 3 langkah, di mana langkah pertama, kegiatan yang akan kami lakukan adalah sebuah webinar, yaitu membahas mengenai pendidikan Islami sebagai sebuah solusi public display of affection. Langkah kedua, metode yang akan digunakan dalam permasalahan PDA, yaitu pendidikan Islami. Langkah ketiga, adapun metode tersebut dijadikan sebuah pengetahuan dan informasi bagi calon ataupun yang saat ini sudah menjadi orang tua. Selanjutnya, makna tema kegiatan. Tema kegiatan kami adalah Public Display of Affection, di mana pendidikan Islami sebagai sebuah solusi pada permasalahan tersebut. Saat ini, para remaja banyak yang melakukan PDA, terutama mengunggahnya di media sosial. Solusi alternatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan pendidikan Islami, di mana orang tua memiliki peran untuk menanamkan nilai-nilai keluarga dan religiusitas sehingga para remaja akan memiliki rasa malu tercoreng harga dirinya, keluarga, dan agamanya jika sampai melakukan PDA. Adapun sasaran kegiatan dari webinar ini adalah diperuntukkan bagi semua kalangan, meliputi akademisi, non-akademisi, dan masyarakat dari segala usia di Indonesia, terutama masyarakat Muslim, dan kami memiliki target kurang lebih sekitar 100 peserta. Kriteria ini cocok dengan pembahasan webinar ini karena PDA merupakan permasalahan yang umum terjadi, yaitu dapat dilakukan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang ataupun umur. Selanjutnya, tujuan kegiatan. Kami memiliki 3 tujuan kegiatan. Yang pertama, untuk mengedukasi masyarakat terkait pembentukan moral anak di era digital. Tujuan kedua, membangun kesadaran masyarakat Muslim terkait manfaat menerapkan pendidikan Islami. Tujuan ketiga, kami ingin mengkaji dan membahas bersama-sama terkait masalah moral anak seperti PDA yang sering muncul di media sosial. Adapun metode evaluasi yang kami gunakan adalah mengadakan pre-test dan post-test untuk seluruh peserta seminar. Pre-test diberikan saat peserta mengisi formulir pendaftaran dan post-test diisi sebagai persyaratan untuk mendapatkan sertifikat setelah acara webinar selesai. Tes tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman para peserta setelah mengikuti seminar. Grafik ini hanya sebagai desain visual saja. Untuk data lebih lanjut akan dibahas pada bagian hasil kegiatan. Berikut ini hasil kegiatan yang telah kami lakukan. Webinar Psikologi Islam Pencegahan PDA telah diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober 2020. Acara webinar dimulai dari pukul 12.45 waktu Indonesia bagian Barat dan berakhir pada pukul 14.45 waktu Indonesia bagian Barat. Pemateri pada webinar ini yaitu Ibu Fani Eka Nur Cahyo, SPSI, MPSI, Psikolog. Beliau merupakan alumni S1 Psikologi dan S2 Magister Profesi Psikologi UGM Yogyakarta.
Pada tahun 2011 hingga 2014, beliau menjadi asesor dan konsultan SDM di Jakarta. Dari tahun 2015 hingga sekarang, beliau mengajar di Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Beliau tergabung dalam tim Sharing Enlightening Parenting Okina Fitriani. Beliau juga menjadi konselor karir, manajer bidang pendidikan Pusat Psikologi Terapan PPT UII, Divisi Ahli Komunitas Ibu Peduli Bullying, dan pengurus Asosiasi Psikolog Sekolah Indonesia. Selanjutnya, ada metode pencarian audiens. Karakter dan sasaran webinar ini diperuntukkan bagi semua kalangan umum, baik akademik maupun non-akademik, masyarakat dari segala usia, terutama masyarakat Muslim. Target sasaran kami kurang lebih 100 peserta. Untuk mendapatkan peserta, kami menyebarkan poster-poster digital ke berbagai jenis media sosial yang dimiliki oleh tim. Poster digital juga diunggah di media sosial Imam Mufti Indonesia. Untuk mekanisme pendaftarannya, calon peserta webinar mendaftar melalui media Google Form. Pertanyaan di Google Form meliputi biodata termasuk nomor WhatsApp dan soal pretest. Setelah calon peserta mengisi formulir, akan dibuat grup WhatsApp. Grup WhatsApp tersebut akan mempermudah dalam memberikan informasi. Untuk menjaga komitmen calon peserta hingga hari H, grup WhatsApp akan dijadikan sarana untuk berbagi informasi maupun berdiskusi sesama calon peserta maupun tim. Berikut ini poster digital publikasi kegiatan webinar kami. Untuk mengetahui dan mengevaluasi pemahaman para peserta sebelum dan sesudah mengikuti webinar, kami menggunakan alat ukur pretest dan posttest. Kembali lagi, tujuan diadakannya webinar ini yaitu memberikan pemahaman dan wawasan bagi masyarakat mengenai cara mendidik anak agar terhindar dari bahaya PDA. Oleh karena itu, kami ingin menguji sebenarnya seberapa efektif webinar kami untuk menambah wawasan para peserta webinar. Kami memberikan pretest dan posttest melalui media Google Form. Berikut adalah beberapa soal dari pretest, seperti apakah Anda sering melihat pasangan yang melakukan PDA? Contoh lainnya, menurut Anda, seberapa besar dampak negatif yang ditimbulkan PDA bagi orang yang melihatnya? Berikut adalah beberapa contoh soal posttest. Sebenarnya basic antara soal pretest dan soal posttest adalah sama, yang berbeda hanya penggunaan kalimatnya saja. Diubah menjadi setelah mengikuti webinar. Beberapa contohnya yaitu, setelah mengikuti webinar, apakah Anda paham mengenai apa itu PDA? Lalu contoh lainnya, setelah mengikuti webinar, menurut Anda seberapa besar dampak negatif yang ditimbulkan PDA bagi orang yang melihatnya? Kemudian selanjutnya, berdasarkan hasil uji statistik menggunakan SPSS, didapatkan hasil bahwa webinar kami dapat memberikan pemahaman baru tentang PDA dan bahayanya. Terbukti dari berubahnya nilai rata-rata, pretest, dan posttest peserta. Lebih lanjut lagi, dijelaskan menggunakan dua aspek, yaitu yang pertama aspek pemahaman PDA dan yang kedua aspek anggapan PDA berbahaya. Pada kedua aspek ini, terbukti ada peningkatan nilai rata-rata antara pretest dan posttest. Seperti ini pembagian tugas dalam kegiatan webinar kami. Selanjutnya adalah lampiran dari dokumentasi webinar kami.
Yang pertama ada sertifikat peserta. Yang kedua ada surat pemateri. Yang ketiga ada presensi kegiatan. Yang keempat ada data pretest dan posttest. Yang kelima, seperti ini materi dan rangkuman materi dari webinar kami. Ini adalah link Google Drive terkait seluruh dokumentasi kegiatan webinar kami. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah-salah kata dan perbuatan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.